Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-faslu tsani fi fadli kitabatil ilmi wat ta'lib bihi. Pasal kedua pada keutamaan menulis ilmu dan mengarang atau menyusun pada ilmu itu. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Fassara al-ulama radhiyallahu anhum as-sadaqatal jariyata ba'dal maut bil waqfi. Apabila mati manusia terputus amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak saleh yang mendoakan baginya. Mentafsirkan para ulama, dimaksud dengan sedekah jariyah sesudah mati itu adalah wakaf. Wakaf wal ilmal muntafa'a bihi ba'dal maut, dan mereka mentafsirkan ilmu yang diambil manfaat dengannya sesudah mati itu, mereka mentafsirkan bitasnif dengan mengarang, wa ta'lim mengajar, wal ifta dan memberi fatwa. Wa huwa itu ilmu al muntafa' bih bitasnif azhar, pada mengarang lebih jelas, lebih nampak. Li'annahu atwal istimrara, karena itu mengarang lebih lama kekalnya. Qala Subki rahimahullah, fa innal alima wa in imtadda ba'uhu wa uhkima intifa'uhu panab'uhu qasirun ala muddati hayatih. Bahwa orang yang alim sekalipun panjang dapaannya, maksudnya luas dalam ilmunya, dan dipastikan diambil manfaat dengannya, maka memberi manfaatnya si alim itu terbatas atas masa hidupnya. Malam yusannib kitaban, selama dia tidak mengarang kitab, yukhallafu ba'dahu, yang dijadikan pengganti itu kitab sesudahnya. Au yuwarris ilman, atau dia mewariskan ilmu, yanquluhu, yang menakal, yang memindah akan ilmu itu, anhu, daripada si alim tadi, tilmizun, oleh murid. Idza wajada nafsahu, bila si alim itu mendapati dirinya, faqadahu, akan tiada mengarang tadi. Ruwiya, diriwayatkan anil Imam Asy-Syaikh Umar ibni Abdurrahman al-Attas radhiyallahu anhu, annahu dzukira indahu kathratu tasnif, disebutkan di sisi beliau banyaknya mengarang. Faqala ba'du man hadar, berkata sebagian orang yang hadir, innahu la hajata ila tasnif al-yaum, bahwasanya hal wasya'an tidak perlu kepada mengarang kitab sekarang ini, karena sudah banyak karangan-karangan orang dahulu. Faqala al-Habib Umar radhiyallahu anhu, wa hal yadurru sa'ihu ba'da sa'ih, adakah memudaratkan itu orang yang mengundang, itu orang yang menyeruwi sesudah menyeruwi? Artinya walaupun kitab itu sudah banyak orang dahulu mengarang, namun sekarang masih baik mengarang itu. Contohnya orang Basaruan, 2 ekong Basaruan, 3 ekong Basaruan, lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Qala Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, innallaha yuntiqu ulama'a kulli zaman bima yuwafiqu ahlah. Sesungguhnya Allah menuturkan akan ulama tiap-tiap masa dengan sesuatu yang cocok akan ahli itu masa. Nah, jadi hendaknya setiap ulama itu mengarang kitab, karena
yang dihadapinya masanya lain dengan masa orang yang dahulu. Wattasanifu tablughul amakinal ba'idata, dan karangan-karangan itu sampai tempat-tempat yang jauh. Watabqa, dan tetap itu karangan-karangan tadi ba'da mautil alim, sesudah matinya orang alim. Fayahsulu lahu bidzalik, hasillah bagi si alim dengan demikian karangan itu, fadlu nashril ilm, keutamaan menebarkan ilmu. Wa yuktabu, dan dia ditulis mualliman, sebagai muallim, da'i ilallah bi kabrihi, dalam kuburnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man an'asha lisanahu haqqan yu'malu bihi min ba'dihi, barang siapa menghidupkan akan lisannya akan yang benar, yang diamalkan orang dengan itu yang benar dari sesudahnya, ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah, dialirkan atasnya pahalanya sampai hari kiamat. Intah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yanbaghi ay ya'tani al-muallim bit-tasnif idza ta'ahhala lahu, sayogianya memperhatikan itu seorang guru dengan mengarang bila mana dia ahli bagi mengarang itu. Fabihi, dengan itu mengarang, yattali'u, dia bisa mengetahui ala haqaiqil ilmi, atas hakikat ilmu, wa daqaiqihi, dan nang halus-halusnya daripada ilmu, wa yasbutu ma'ahu, dan tetap itu ilmu serta si alim muallim tadi. Li'annahu, karena bahwasanya itu mengarang, yatarruhu, membawa kepada si muallim, ila kathrati tabtish, kepada banyak memeriksa, wal mutala'ati, mutala'ah, wat tahqiqi, memantapkan, wal murajaati, muraja'ah, wal ittila', dan mutala'ah. Intaha. Faidatun, ay hadhihi faidah, wa min fawaidit tasnif, sebagian dari faidahnya mengarang kitab, kama qala al-Khatib al-Baghdadi annahu yuthbitul hifza, itu mengarang kitab adalah mensabitkan hafalan, wa yuzakkil qalba, membersihkan hati, wa yashhadu tab'a, menajamkan tabiat, wa yujidul bayana, membaguskan keterangan, wa yuksibu jamila dzikri, dan mengusahakan baiknya sebutan, wa jazilal ajri, besarnya pahala, wa yukhalliduhu, dan mengekalkan akan dia ila akhirid dahri, sepanjang masa. Wal aula ayyutana bima ya'ummu naf'uhu, dan lebih baik bahwa diperhatikan dengan sesuatu yang umum manfaatnya, wa taksurul hajatu ilai, dan banyak hajat kepadanya. Jadi kalau kita mengarang, sebaiknya mengarang ilmu nang banyak manfaatnya. Wa bima lam yusbaq ila tasdifih, dan dengan sesuatu yang tidak didahului orang kepada mengarangnya itu. Faidatun ukhra, afadal Imam al-Aidarus Ibnu Umar al-Habashi nafa'allahu bih, anna min haqqis syuyukh, bahwa sebahagian haknya guru, alal muridin, atas murid, hifza ulumihim, memelihara ilmu mereka, wa fawaidihim, memelihara faidah-faidah mereka, wa iblaghaha, menyampaikannya itu ulum, ila man ba'dahum, kepada orang yang sesudah mereka, litustafada minhum, agar diambil faidah daripada mereka, wa yaksura bi ujuri man istafada biha ajruhum, dan banyak dengan pahala orang yang mengambil faidah dengannya, ajruhum, pahala mereka itu, wa yahya biha dzikruhum, dan hidup dengannya itu ulum, dzikruhum, sebutan mereka. Lianna kulla muhtadin, karena tiap-tiap orang yang mendapat petunjuk, wa amilin, dan orang yang beramal, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yahsululahu ajrun, hasillah bagi gurunya itu pahala, wa yatajaddadu li syaikhihi mislu zalik, dan berdatangan bagi gurunya seperti yang demikian, wa li syaikhihi, bagi guru-gurunya mislahu, dua seumpamanya,
Walisyaikh salis bagi guru nang ketiga arba'atun 4 pahala. Walirabi bagi guru nang keempat samaniyatun dapat 8 pahala. Wahakadza seterusnya. Tad'ufu kullu martabatin berganda tiap-tiap martabat bi'adadil ujur dengan bilangan pahala as-salihati yang saleh ba'dahu sesudahnya ilan nabi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling banyak pahalanya adalah Rasulullah. Kenapa? Karena orang sahabat mengamalkan, Nabi dapat pahala. Tabi'in mengamalkan, Nabi dapat pahala. Tabi'in mengamalkan, Nabi dapat pahala. Sampai kena hari kiamat Nabi terus dapat pahala. Wa bihadza yu'lamu, dengan ini diketahui tabdilu salaf alal khalaf, lebih abdalnya orang dahulu daripada orang yang terdudi. Intaha min muqaddimat iqdil yawaqid. Tanbihun ay hadza tanbihun qala al-imam an-Nawawi yang bagi ayyakuna atina'uhu ayil alimil muallif. Sayogianya bahwa adalah perhatian orang yang alim yang mengarang, minat tasnif daripada mengarang itu, bima lam yusbaq ilahi aksara, dengan sesuatu yang belum didahului orang kepadanya kebanyakannya. Jadi mengarang kitab itu cari yang belum banyak ada kitab yang terdahulu. Wal muradu bihada, dimaksud dengan ini an la yakuna hunaka, bahwa tidak ada di sana musannapun karangan yugni yang mengayakkan itu musannab an musannabihi daripada yang dikarangnya si alim tadi. Bi jami'i asalibihi, pada sekalian asalibnya, metode-metodenya, cara-caranya. Fa in agna an ba'dihha, jikalau mengayakkan itu musannab an ba'dihha dari sebagian asalib, fal yusannib, maka hendaklah mengarang si alim itu min jinsihi daripada jenisnya musannab, mayazidu ziyadatin, yang melebihi beberapa tambahan, yuhtafalu biha, yang dikumpulkan dengan itu asalib tadi, ma'adhammi ma fatahu, serta menghimpunkan sesuatu yang keluputan itu musannab, hu akan itu ma minal asalib, daripada metode-metodenya. Macam orang mengarang hadis, macam-macam caranya. Ada yang mengarang hadis mulai kitabut taharah sampai seterusnya. Ada orang mengarang hadis itu mulai mengumpulkan hadis-hadis yang sahihnya. Ada orang mengarang hadis mengumpulkan hadis-hadis yang palsunya. Ada orang yang mengarang hadis mengumpulkan hadis yang dhaif-dhaifnya. Nah, itu metode-metodenya. Ada orang mengarang hadis mengumpulkan hadis spesial fikihnya, macam Bulughul Maram contohnya. Nah, ada ulama mengarang fikih, menyusun hadis mengumpulkan tentang akhlak, kayak Riyadhus Shalihin contohnya. Nah, jadi itu metode-metodenya berlain-lain supaya jangan sama lawan orang yang dahulu. Wal yakun tasnifuhu, hendaklah mengarangnya dia itu bima ya'umul intifa'u bihi, pada yang umum manfaat dengannya, wa yaksurul ihtiyaju ilaih, dan banyak berhajat kepadanya. Intaha. Al-faslu salisu, pasal yang ketiga, fi hurmati man'il ilmi wa kitmanihi, pada haram mencegah ilmu dan menyembunyikan ilmu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang Yahudi Nasrani, sungguh mereka menjelaskan akan itu kitab bagi manusia dan tidak menyembunyikannya. Wa bil hadis ma'atallahu aliman ilman, tidak mendatangkan Allah akan orang alim satu ilmu, illa melainkan wa akhadha alaihi minal mitsaq, mengambil Allah atas si alim itu daripada perjanjian, ma'akhaza, yang sebagaimana Allah ambil perjanjian ala nabiyyin atas para nabi, ayyubayyinuhu, bahwa mereka menjelaskan itu ilmu, wala yaktumuhu, dan tidak boleh menyembunyikan ilmu itu.
Fa idza su'ilal alimu an ilmin, bila mana ditanya orang yang alim daripada ilmu, yajibu alaihi ta'limuhu, wajib atasnya mengajarkan ilmu itu. Min ahkamil Islam, dari hukum Islam, wal iman, dan iman, wa kaifiyatis salat, cara sembahyang, wa taharati, bersuci, wa nahwiha min umuril ibadat. Lam yasahhu sukut an zalik, tidak meluaskan akan dia oleh diam daripada yang demikian. Orang bertakun kayak apa hukumnya beudu amun di tangannya itu ada cat umpamanya. Nah, kita tahu hukumnya. Nah, kita wajib menyampaikan hukum kepada yang bertanya itu. Kayak apa orang sembahyang, babaya tuntung sembahyang, pas dibatis ada tahi cacak. Kayak apa hukumnya nih tuh? Orang bertakun lawan kita umpamanya. Nah, kita tahu hukumnya, wajib kita memadahkan itu. Bila kita kada memadahkan, kita berdosa besar. Pamanim tanah amin ta'alimi ma'allamahullah, barang siapa enggan daripada mengajarkan ilmu yang Allah ajari dia daripada itu ilmu, wa katamal bayana, dia menyembunyikan keterangan, alladzi aujabahu alaih, yang Allah wajibkan akan dia atasnya, yang Allah wajibkan menerangkan itu atasnya, faqad dakhala fil wa'idil warid, maka sungguh dia termasuk dalam ancaman Allah yang mendatang bil kitab wa sunnah. Ka qaulihi ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan daripada kitab dan mereka menukarkan dengan ilmu itu harga yang sedikit, mereka itulah tidak memakan dalam perut mereka melainkan api neraka. Dan Allah tidak mau bicara akan dia di hari kiamat. Allah tidak mau membersihkan mereka itu, dan bagi mereka azab yang pedih. Wa qaulihi ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang Allah turunkan dari keterangan dan petunjuk dari sesudah yang kami jelaskan akan dia bagi manusia di dalam kitab, mereka itulah orang-orang yang melaknat akan mereka oleh Allah dan melaknat akan mereka oleh orang-orang yang melaknat. Al-Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, siapa ditakuni orang daripada ilmu, faqatamahu, dia sembunyikan ilmu itu, aljamahullahu, Allah belenggu dia nantinya, bilijamin minnar, dengan belenggu dari api neraka yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin, ma min rajulin, tidak ada dari seseorang laki-laki, yahfazu ilman, yang menghafal satu ilmu, fayaktumahu, dia sembunyikan itu ilmu, illa utiya bihi, melainkan didatangkan dengan laki-laki itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, muljaman, dibelenggu, bilijamin minnar, dengan belenggu dari api neraka. Ini ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu syariat tadi, macam ilmu tentang sembahyang, ilmu tentang zakat, ilmu tentang. Nah, kalau ilmu lain pada itu kita boleh aja menyembunyikan. Misalnya kita tahu ilmunya cara mengolah ubat. Nah, orang bertakun kayak apa cara mengolah ubat nih tuh, udah nak memadahkan tuh rahasia aku, nah tuh kada apa-apa nih tuh, karena itu bukan ilmu agama. Atau orang bisa mengolah resep makanan yang nyaman-nyaman, nya kada memadahkan ilmunya lawan orang kayak apa caranya, nah itu kada termasuk di sini. Kenapa? Karena itu bukan ilmu agama. Nang kada boleh disimpan, disembunyikan, itu ilmu agama.
Wa qala alaihi salatu wassalam, idza zaharatil fitanu, bila sudah timbul fitnah-fitnah, wa subba ashabi, dan bila dicaci maki sahabat-sahabatku, fal yulhiril alimu ilmah, hendaklah menampakkan orang yang alim akan ilmunya. Wa man lam yaf'al dzalik, siapa yang tidak mau berbuat demikian, fa alaihi laknatullah, atasnya laknat Allah, wal malaikat wan nas, manusia ajmain seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sarfa, Allah tidak menerima daripadanya itu ibadah, wala adla, ibadah sunat maupun ibadah wajib. Masa di mana sudah timbul fitnah. Fitnah ini artinya orang yang benar dipadahkan salah, orang yang salah dipadahkan benar. Sesuatu yang haram dianggap biasa, sesuatu yang halal dianggap aneh. Nah, itu sudah timbul fitnah. Kalau kita hidup di masa itu, nah hendaklah orang yang alim mengeluarkan ilmunya. Bila kada, Allah akan melaknat, begitu pula malaikat, manusia seluruhnya. Wa qala radhiyallahu anhu bi asna'il mukatabah, zakarahu sayyiduna Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu fi da'wati tammah, dalam kitab da'wati tammah. Wa qala radhiyallahu anhu bi asna'il mukatabah ila ba'di wulatil umur, berkata Abdullah al-Haddad daripada pertengahan surat menyurat sidin kepada sebahagian pemerintah. Wa qad akhazallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunah. Sungguh Allah mengambil perjanjian akan orang-orang yang diberi kitab. Sungguh mereka itu menjelaskan akan kitab bagi manusia dan tidak menyembunyikannya. Wa fil ma'thur, kam min malikin sayyi'atuhu fi sahaibil ulama min ahli zamanihi litarkihimun nusha wa adami irsyadihim lahu ilal haq. Berapa banyak daripada para raja, dosa-dosa raja itu ditulis dalam buku catatan para ulama yang semasa dengannya. Kenapa sebabnya? Raja berbuat dosa, ulama yang menanggung dosanya. Karena mereka itu ulama meninggalkan akan memberi nasihat dan tiada memberi petunjuk kepada itu raja kepada jalan yang benar. Nah, jadi itu artinya tugasnya ulama itu antara lain memberikan nasihat kepada raja-raja. Amunnya memakai, kada memakai lain kisah, terserahnya aja lagi. Nah, bila kada memberi nasihat, bila kada memberi pengarahan, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh raja-raja itu dimasukkan dalam catatan amal para ulama tadi. Wa khairul muluk, sebaik-baik raja, malikun raja, yasduru an ra'yil ulama, yang terbit dari pikiran ulama. Sebaik-baik pejabat artinya pejabat nang memakai pendapat ulama. Wa syarrul ulama, sejahat-jahat ulama, man yaj'alu ilmahu, orang yang menjadikan ilmunya tabi'an, mengikuti li ra'yil muluk, bagi pendapatnya pejabat, bagi pendapatnya raja. Intaha al-maqsud minhu. Wa min kalamil Imam Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'allahu bih, inna ihtikar al-ilmi ashaddu min ihtikar al-ta'am. Inna ihtikar al-ilmi ashaddu min ihtikar al-ta'am, bahwa menyatuk ilmu lebih berat daripada menyatuk makanan. Menyatuk makanan itu kan berdosa, orang kelaparan, asing-asingnya menyatuk makanan. Nah, menyatuk ilmu lebih berat lagi. Kama qala al-Habib Ahmad ibn Umar bin Sumaid nafa'allahu bih,
Unzur tasdidatil waridata fi ihtikarit ta'am. Tengoklah ancaman-ancaman yang berat yang mendatang pada orang yang menyatuk makanan. Walaysa naf'ut ta'am kanat fil ilmi, dan bukanlah manfaat makanan itu seperti manfaatnya ilmu. Ana uridu kullan yu'allimu billadhi ya'rifuhu wa in qalla ilmuhu. Aku menghendaki akan tiap-tiap orang yang mengajar dengan yang dia ketahui sekalipun sedikit ilmunya. Wa qala Syekhul Islam Zakaria rahimahullah, iyyaka an taktumal ilma an aduwika. Jangan-jangan sekali-kali kamu menyembunyikan ilmu dari musuh engkau. Berhubung nang betakun ilmu ni musuh, lalu kata dipadahakan hukumnya. Nah, jangan. Fa inna syar'a, karena syara' hakikatnya innama huwa lillah wa lirasulih. Agama ini hakikatnya bagi Allah dan Rasul. Wa min syarti kulli muhibbin lillahi wa lirasulih, dan sebagian syarat orang yang cinta bagi Allah dan bagi Rasul, ayyuhibba nashra ma syara'ahu Allah wa rasuluh, bahwa dia cinta menebarkan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya fi jami'il khalqi, pada sekalian makhluk. Sawaun akanu asdiqa, sama ada mereka itu teman, am a'da, atau musuh. Jadi baik nang betakun lawan kita ini musuh, baik nang betakun lawan kita ini kawan, bila menyangkut hukum agama kita tahu, kita wajib menyampaikannya. Nah, lain halnya kita ragu-ragu, kita kada tahu. Jadi orang umpamanya nangka ini kayak apa hukumnya, kita ragu-ragu. Nah, kalau kita ragu-ragu jangan sekali-kali hendak menyampaikan hukumnya. Lebih baik kita bapadah aku kada ingat atau aku kada tahu, daripada menyampaikan hukum tapi hujungnya ada kira-kira. Umpamanya orang baudu, lalu imbah baudu itu hanyar ingat banyunya itu banyu najis. Kayak apa udunya, diulangi kah atau kada kah? Menjadi si gurunya kada ingat. Lalu, nah kalau kada ingat bapadah, aku kada tahu hukumnya itu. Ingin batakun lawan ang tahu jari aku kada tahu. Nah itu yang lebih baik. Jangan bapadah itu kira-kira diulangi saku. Nah itu kada boleh. Dan jangan sekali-kali seseorang nang ditakuni ini mengutamakan pendapat seorang. Nah itu kada boleh. Ini apa hukumnya? Itu kalau pendapatku haram. Nah, nang berhak berpendapat tuh orang-orang mujtahid. Mun kaya seorang ini kada berhak bersuara pendapatku. Itu hukumnya kada boleh. Ujar ulama-ulama mengatakan kada boleh. Nah, kada boleh kita bersuara menurut pendapatku itu asa kada boleh. Nah kada boleh itu. Kita kada berhak berpendapat masalah ini. Nang berpendapat tuh orang-orang macam Imam Syafi'i, nah Imam Nawawi ga, ayuh nang berpendapat macam kita ini kada boleh bersuara pendapatku. Karena kita kada bisa berijtihad tentang hukum itu. Jadi mungkin kita ragu-ragu kepada kada tahu, nggak bisa. Wa an Sufyan as-Sauri rahimahullah taala qala, man bakhila bil ilmi, siapa pemalar dengan ilmu, ubtuliya bi ihda thalasin, dia akan dibalakkan dengan salah satu di antara tiga. Ayyan sahu, bahwa dia lupa akan ilmu itu. Orang pemalar di ilmu karena dilupa akan Tuhan ilmunya. Au yamuta wala yuntafa'u bihi, atau dia mati ilmunya kada dimanfaatkan dengannya. Au tazhaba kutubuhu, atau hilang kitab-kitabnya. Intaha min muqaddimah syarhil muhazzab. Tanbihun ay hadha tanbihun, qala Syekhul Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, innal ladzi yuzhiru lil awam alladzi yatarajjahu indahu
wa yaktumul baqi yadkhulu fi qaulillahi ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab fala tazkur lahu alladzi turiduhu wa tarajjaha indaka bal izkur ma qalahu ahlul ilmi wa huwa yaltaqitul ladzi yurid. Sesungguhnya orang yang menampakkan, menjelaskan bagi orang awam akan pendapat yang menang di sisi dia dan dia menyembunyikan yang lainnya, itu termasuk dalam firman Allah, orang-orang yang menyembunyikan yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk dari sesudah yang kami jelaskan bagi manusia di dalam kitab. Jangan kamu sebutkan bagi dia yang kamu kehendaki dan yang menang di sisi engkau, tetapi sebutkan yang dikata oleh para ulama dan dia bisa mengambil yang dia mau. Umpamanya satu hukum ini kita tahu ada 4 ulama atau ada 2 ulama. Contohnya, orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Taubat hukumnya haram menurut Ibnu Hajar, makruh menurut Imam Ramli. Kan di Quran ada surah Taubat, kalau itu kata ada bismillahnya toh, langsung aja auzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun minallahi wa rasulih, jangan berbismillah situ. Nah, kalau kita berbismillah hukumnya menurut Ibnu Hajar haram, menurut Ramli makruh. Nah, kalau orang bertakun lawan kita apa hukumnya membaca bismillah sebelum surat Taubat, kita tahu pendapat 2 ulama ini, tapi kita sampaikan sebuting aja, termasuk menyembunyikan ilmu juga ngarannya. Sampaikan keduanya, namanya hendak mengambil tasarahinya. Nah, kayak itu. Balizkur ma qalahu ahlul ilmi, bahkan sebutkan yang dikata para ulama, wa huwa yaltaqitul ladzi yurid, dia bisa mengambil yang ia kehendaki. Wa qala nafa'allahu bih isnani fid dunya idza mata fahuma kal maitah allati lam tuzakka. Ada 2 di dalam dunia ini, bila mana nang 2 itu mati, dia seperti bangkai nang mati kada besumbalih. Sapi itu mati mudar bangkai ngarannya. Nah, manusia ada nang kayak sapi ini tuh mati mudar artinya. Siapa? Pertama, al-ghaniyul ladzi wassa'allahu alaihi wa basata rizqahu wa lam yatasaddaq bi wujuhil khair. Orang kaya yang diluaskan Allah atasnya, Allah bukakan rezekinya dan dia tidak bersedekah pada jalan-jalan kebaikan. Ini orang kaya bila mati mudar. Kenapa? Karena menyimpan hartanya, kadang menggunakan di jalan kebaikan. Nang kedua, wal alimul ladzi lam yanfa'in nasa bi'ilmi, orang alim nang kadang memberikan akan manusia dengan ilmunya. Orang alim nang menyimpan sorangan aja ilmunya. Orang alim yang kadang memberikan manfaat akan manusia dengan ilmunya. Nah, itu sama ibaratnya matinya macam binatang nang kada besumbalih, mati mudar artinya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi kitabih Tibyan Ta'limul Muta'allimin fardu kifayah. Mengajar orang yang belajar itu hukumnya fardu kifayah. Melajari orang itu fardu kifayah.
fa illam yakun man yasluhu illa wahid ta'ayyana alaihi, jikalau tidak ada orang yang patut kecuali satu, fardu ain atasnya, fardu ain atasnya. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu ta'lim bi ba'dihim, sekalipun di sana ada jamaah yang hasil mengajar dengan sebagian mereka. Fa inim tana'u kulluhum, jikalau semuaan kada mau, asimu, mereka berdosa. Wa in qama bihi ba'duhum, jikalau berdiri dengannya sebagian, yasqutul haraju 'anil bakin, gugurlah keparduan, gugurlah dosa daripada yang lainnya. Wa in tuliba min ahadihim, jikalau dituntut dari salah seorang mereka, wamtana'a, dan dia kada mau, fa azharul wajhain, maka paling zahir di antara dua kaul, annahu la ya'samu, bahwa dia tidak berdosa. Nah, ini orang hendak belajar kitab, orang mempelajari, sedangkan di kampung kita banyak aja nang kau maajar itu. Nah, kita kadang mau melajari, jika kita lawan si anu aja ikan belajarnya awah aja maajar juga. Nah, kada berdosa itu kita, karena banyak aja nang kau melajari. Amun samuaan kada hakon melajarinya, nah hanyar jadi dosa samuaan, hanyar jadi dosa samuaan, karena itu fardu kifayah. Walakin yalzamuhu dzalik, tetapi lazim akan dia yang demikian itu, illam yakun lahu uzrun, jikalau tidak ada bagi dia uzur. Wa qala rahimahullah, qala ulama radhiyallahu anhum, wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyyah, tidak boleh enggan daripada mengajar seseorang karena keadaannya tidak baik niat. Kok ada hakun dulu mengajar karena asa belum cukup lagi. Nah, kalau pindah ria kayaknya, kalau pindah, nah itu alasan yang salah. Kada boleh beralasan yang demikian. Faqad qala Sufyan as-Tsauri wa ghairuhu, talabuhum lil ilmi niyyatun niyat. Wa qalu talabna al-ilma, kami menuntut ilmu li ghairillah, bukan karena Allah. Fa'aba, tidak mau itu ilmu. Illa ayyakuna, melainkan bahwa adalah ilmu itu illa lillah, kecuali bagi Allah. Ma'nahu, artinya kanat ghayatuhu, adalah kesudahannya, ansara, bahwa jadilah dia lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tanbihun, ay hada tanbihun, qala al-imam as-Suyuti rahimahullah fil itqan, wa amma akhdul ujrah ala ta'lim fajaizun, adapun mengambil upah atas mengajar itu hukumnya boleh, bukan haram, bukan makruh, boleh. Fil Bukhari, dalam kitab Bukhari disebutkan, inna ahaqqa ma akhaztum alaihi ajran kitabullah, bahwasanya paling berhak sesuatu yang kamu ambil atasnya upah ialah kitab Allah. Kita mengajarkan Quran itu berhak kita mengambil upah. Mengajarkan kitab berhak kita mengambil upah, artinya kada dilarang. Wakil, dan dikatakan orang inta ayyana alaih, jikalau fardu ain atasnya, lam yajuz, kada boleh mengambil upah. Amun sakampungan lemina kada ada orang nang bisa mengajar lain pada inya, nah itu kada boleh mengambil upah. Kenapa? Karena fardu ain atasnya. Tapi kalau di kampung tuh banyak aja nang bisa mengajar, nah inya mengajar, boleh mengambil upah karena fardu kifayah. Sampai yang kifayah beamplok boleh, kalau sampai yang juhur bang kada boleh beamploknya, fardu ain itu. Wakil, dan dikatakan orang la yajuzu mutlakan, ada juga pendapat yang mengatakan kada boleh mengajar ilmu itu beupah, baik fardu ain atau fardu kifayah kada boleh. Wa alaihi Abu Hanifah, nah itu pendapatnya Abu Hanifah. Wa fil Bustan li Abil Lais, at-ta'lim ala salasati aujuh, mengajar itu ada 3 macam. Ahaduha lil hisbah, ada yang mengajar itu lil hisbah, lillahi ta'ala, ada maksudnya kada mengambil upah. Wala ya'khudhu bihi iwada, tidak mengambil dengan mengajar itu gantian.
Ada. Asani yang kedua ayyu'allima bil ujrah, bahwa dia mengajar dengan upah. Ada orang yang melajari kada mau diupah. Ada yang kedua dia mengajari dengan upah. Wasalis yang ketiga ayyu'allima bighairi syartin fa iza uhdiya ilaih qabila. Yang ketiga bahwa dia mengajar kada bersyarat, tapi bila diberi orang dia menerima. Tiga macam. Ada yang mengajar kada berupahan. Ada yang mengajar menentukan, kalau nyuruh aku mengajar lah sejam 50.000. Yang ketiga ini dia kada menentukan upah, diberi orang terima, kada diberi orang kada apa-apa. Nah, tiga macam. Pal awwalu nang pertama nang mengajar kada beupah-upahan, fa alaihi amalul anbiya, itu pekerjaan para nabi. Bagus, sangat bagus. Wasani yang kedua nang baanggar tadi batarib mukhtalafun bihi, itu khilaf ulama batarib itu. Wal arjah al jawaz, pendapat yang menang boleh batarib itu. Wasalis, nah kalau nang ketiga tadi itu ya juzu, nyata sudah boleh ijma'an. Jadi batarib itu misalnya ini dai, ini ustad masang tarif. Kalau mengiau aku di Birayang 50.000. Kalau mengiau aku di Batu Mandi 75 biayanya. Kalau mengiau aku di Tanjung 150.000 tarifnya. Nah, boleh kada itu? Pendapat nang kuat boleh aja nih itu. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, nah kalau nang ketiga ini inya kadang manggar. Jurang kawa kang baca di Birayang kawa tulak. Diberi amplok terima. Nah, itu jelas sudah boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mualliman lil khalqi, beliau mengajar bagi makhluk, wa kana yaqbalul hadiyah, dan beliau menerima pemberian orang. Rasulullah menerima pemberian orang. Tanbihun ay hada tanbihun la yahillu lil alim ay yadhkura mas'alatan liman ya'lamu annahu yaqa'u bi ma'rifatiha fi tasahun bid din wa wuqun bi mafsadatin. Tidak boleh bagi orang alim menyebutkan masalah bagi orang yang dia ketahui bahwa orang itu akan jatuh dengan sebab mengenal masalah itu pada memperinting pada agama dan jatuh pada kerusakan. Ini ada hukum macam-macam pendapat ulama. Nah, amun ku kisahakan samuaan ini pasti mengambil na inting kena inya. Pasti mengambil na inting dan dia meremehkan bagi agama. Nah, kalau macam itu kita berpendapat jangan hendak disampaikan masalah itu kepada yang bertanya tadi. Idil ilmu, karena ilmu itu imma nafi'un, ada kalanya bermanfaat. Kalau wajibatil ainiyat seperti yang wajib ain, fardu ain, yajibu dzikruhu, wajib menyebutkannya likulli ahad. Kalau yang ditakunakannya ini fardu ain, kita wajib menerangkan. Au darun, atau ilmu yang memudaratkan. Kal hiyalil muskitah liz zakat, seperti hilah-hilah, cara-cara yang menggugurkan bagi zakat. Nah, ini kada kawa dipadahkan. Ini mengkupadahkan pasti dipakainya sudah. Misalnya ini besi kambing 40 ekor. 40 ekor. Ini wajib zakat sampai setahun. Nah, lalu kita padahkan ini menaklah ada berzakat itu, ada caranya. Kayaknya tinggal sehari lagi setahun jual seikung. Nah, nangka ini jangan dipadahkan kepada orang nang sepengetahuan kita apa yang memakai ini itu, jangan dipadahkan karena itu memudaratkan lawan inya.
Wa kullu ma yuwafiqul hawa, tiap-tiap sesuatu yang cocok lawan hawa nafsu, wa yajlibu hutamad dunia, dan menarik mata benda dunia, la yajuzu dzikruhu, kada boleh menyebutkannya, liman yu'lamu, bagi orang yang diketahui, annahu ya'malu bihi, bahwa dia bakal mengamalkan dengannya, au yu'allimuhu, atau bakal mengajarkannya, man ya'malu bihi, akan orang yang mengamalkan dengannya. Ilmu tuh banyak, sebuting masalah ada berpuluh-puluh kaul. Nah jadi nang kita boleh memadahkan kepada nang betakun ini, nang bermanfaat lawan inya. Amun nang pajang memudaratkan inya, jangan dipadahkan. Au fihi dararun wa naf'un, atau ini amun dipadahkan lawan inya, bahayanya ada, manfaatnya ada. Nah kayak apa? Fa in tarajjahat manabi'uhu, jikalau kita rasa manang manfaatnya, zakarahu, dia sebutkan kepadanya. Wa illa, amun tidak, pala kada usah. Nah, intaha min bughyatil mustarsyidin. Kayak orang ada betakun, adakah ru'jar nang nikah itu kada bepengulu, kada bersaksi, kada berbalik, berduaan aja. Padahal kan pada ada digawinya itu membahayakan lawan dirinya, membahayakan kepada masyarakat jadinya kaina. Nah jadi ilmu-ilmu seperti itu kadang-kala dipadahkan kepada orang nang putungan pajang menggawi. Nah kita boleh mengisahkan itu kepada orang nang pajang memberi manfaat lawan inya. Intaha min bughyatil mustarsyidin. Nah kemudian al-bab tsalis, bab yang ketiga, bil ijtihad fi talabil ilm wa badil himma fi tahsilihi. La hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد في نبي المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد في نبي الأولين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الرحمن الرحيم، استجب لكم يا الله بجاب هذا اليوم هذا الأمين براتب في الحرم في مكة رسول الله أنت بالرحمن إسلامنا برحمتك إسلامنا مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة منافر الله. يا الله يا الرحمن الرحيم أنت بالأهل براتب في الحرم في مكة رسول الله أنت بالرحمن إسلامنا برحمتك إسلامنا مكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة منافر الله. السلام عليك يا رسول الله والبتول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك جبريل عليه السلام إسرائيل كأنك رجوع الملك كيف عدت برحمتك يا المحمين. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وتريد الأخيار ومتاهب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وأبي أطهار وأصحاب الأهيار عدد نعم الله الظالح. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وتريد الأخيار ومتاهب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وأبي أطهار بالأهيار عدد نعم الله الظالح. اللهم صل على الأنوار وسل الأسرار وتريد الأخيار ومتاهب باليسار سيدنا ومولانا محمد المغفار وأبي أطهار وأصحاب الأهيار عدد نعم الله الظالح. ربنا المرسلين وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا انك تسمع علينا وتب علينا انك التواب الرحيم. ابدا كنا من الخاسرين. اللهم اهدنا بهداك وتجعلنا ممن حلف امرك وعصاك. اللهم اغفر يا الله. اللهم سلكوه تغفر بها الذنوب وتسبي العيوب وتسبي القلوب لمن تب. اللهم غسلت يا الله وبقت في علمك وسعه في الجسم وسعه في الرزق وتب الموت ورحمه بالموت ومغفره بالموت. اللهم حين علمنا انك شات الموت. اللهم حين علمنا شات الموت. اللهم نجنا شات الموت من الحساب. ربنا لا تنكر رحمتك انت انت الوهاب. اللهم فايت امتي سيدنا محمد واستر امتي سيدنا محمد وارحم امتي سيدنا محمد وزور نعمتي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. ربنا اتنا في حسنه وفي حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم برحمتك يا رحيم. صلى الله ربنا على المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله ربنا على المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى الله ربنا على المبين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ايها اليهود من شفاعه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.